Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Husniadromi dari Politeknik Negeri Subang ya, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, dan program studi saya itu D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita itu akan bahas atau ngobrolin tentang logika fuzzi guys. Kita bakal ngasih tahu kalian itu tentang logika fuzzi. Nah, jadi logika fuzzi itu cara berpikir yang fleksibel. Kok fleksibel gimana maksudnya? Jadi kayak misalkan ada hasil yang nggak harus benar aja atau salah aja, kayak di tengah-tengah ya. Jadi kita ambil contoh itu kayak suhu aja ya. Suhu tuh kan nggak cuman panas atau dingin, tapi bisa juga kayak agak panas gitu. Nah ya, jadi kayak misalkan AC nih. Nah, kita tuh ngebuat logika fuzzi ini tuh ngebuat supaya si AC tuh nggak cuman dingin aja atau hangat aja, tapi bisa di tengah-tengahnya, misal agak dingin atau agak hangat kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus kenapa sih logika fuzzi ini tuh penting gitu? Nah, di dunia teknologi pada saat ini ya khususnya gitu, data itu sering nggak jelas ya teman-teman. Jadi logika fuzzi ini tuh kayak sistem yang bisa bikin lebih paham gitu kondisi di dunia nyata, dan kayak ngambil keputusan yang kayak orang aja, kayak lebih manusiawi gitu kan. Nah, terus kayak logika fuzzi ini tuh kayak bekerja dengan mengukur sesuatu gitu berdasarkan derajat keanggotaan. Kenapa derajat keanggotaan? Karena derajat kan kita ambil lagi, kita kan ngambil contohnya AC ya, otomatis kan pakainya derajat. Jadi intinya ini tuh cuman buat kategorinya aja ya teman-teman. Jadi kayak misalnya suhu ini tuh 25 derajat sekarang tuh ya, kan dianggap hangat 60% lah gitu, dan kalau dingin kan 40%. Nah, sedangkan dengan adanya logika fuzzi itu kita tuh bisa nangkep di tengah-tengahnya gitu, bisa ngatur yang di tengah-tengahnya. Nah, terus dalam logika fuzzi ini tuh kayak ada dua proses ya teman-teman. Yang pertama tuh ada fuzifikasi. Jadi fuzifikasi itu kayak ngubah data yang konkret tuh jadi nilai fuzzi gitu. Jadi contohnya suhu 25 derajat Celcius, nah diubah jadi nilai fuzzi itu kayak jadi hangat gitu. Dan yang kedua tuh ada defuzifikasi, jadi kayak ngubah nilai fuzzi jadi angka konkret lagi, biar kita masukin lagi ke sistem supaya si sistemnya tuh paham apa maksudnya gitu. Nah, jadi untuk contoh penerapan kasusnya itu kayak AC pinter yang bisa menyesuaikan suhu ruangan secara bertahap berdasarkan kondisi. Jadi kayak agak panas atau hangat gitu guys. Jadi si AC ini tuh kayak ngerti ini tuh kita tuh si AC-nya tuh harus kayak gimana gitu ngatur derajatnya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, simpelnya ya. Nah, jadi kesimpulannya itu logika fuzzi itu kayak ngebantu banget teknologi kayak menangani data yang nggak pasti. Jadi dengan logika fuzzi kayak sistem tuh bisa ngambil keputusan yang lebih manusiawi, yang lebih logis gitu, dan lebih nyambung sama kita gitu ya teman-teman. Ya seperti itu aja ya mungkin teman-teman. Makasih buat yang udah nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya, Muhammad Hamzah Husniadromi, pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.